Oke guys, what's up? Balik lagi sama MC Gar Motovlog di sini. Udah lama nggak ngevlog lagi. Sekarang gue lagi bawa si Amer. Nah, gue juga pengen lagi ngebahas si Amer, si Aerox 155 ini. Iya, sekarang udah 155, udah nggak borap lagi, udah bukan 180 cc lagi. Ini si Amer, kilometernya udah 16.000 sekarang. Udah lumayan banyak sih. Gua ngambil itu di kilometer 9.000 kalau nggak salah. Iya, 9.000. Terus gua pakai kurang lebih setahun, nambahnya berapa berarti itu? 7.000-an lah gua pakai. Udah touring juga ya ini motor. Nah, jadi hari ini gue pengen ke Om Regen, gue pengen servis. Karena ini baru aja kemarin gue dari Bandung, tapi bokap yang make sih. Jadi gue storing dari Jakarta, gue pakai Grand Max. Nah, pulangnya tiba-tiba bokap pengen pakai Aerox, katanya pengen motoran, ya udah akhirnya dipakai bokap. Sebenarnya sebelumnya itu gue agak deg-degan karena olinya nih motor tinggal 1/4 coy, olinya tinggal dikit banget. Belum gue tambahin lagi olinya belum, dan kurang lebih ini udah 2 bulan. Enggak sih, enggak 2 bulan, sebulan lebih lah belum gue servis ganti oli lagi. Makanya hari ini gue pengen servis ke Om Regen, gue pengen ganti oli sama, ya paling sama bersihin ini aja sih, bersihin throttle body. Bersihin throttle body, terus sekalian gue mau lubang anjir, sama ganti filter sama ganti oli gardan juga sekalian, oli maticnya. Jadi Aerox gue itu sudah sekitar berapa bulan ya, kayak 6 bulan lebih deh gue udah jual paketan mesinnya ke salah satu temen gue, si Ansha. Sebenernya gue udah pernah ngejelasin sih, cuma mungkin ada yang beberapa belum tahu. Jadi gue udah jual mesinnya semuanya sama ecu-ecunya. Nah, jadi spek si Amer sekarang itu cuman headnya portingan Om Regen, terus pakai piggyback dari Equitech, sama main kirian doang. Nah, tapi kiriannya sebenarnya ini masih ngasal banget, masih kurang enak. Karena sejujurnya ini motor gue 110 ya udah agak-agak ngeden banget gitu, udah nggak mau naik. Gue roller kalau nggak salah pakai 12 deh ini sekarang. Terus kampas koplingnya pakai bikinan Om Regen, pantekan. Rumahnya gue pakai dari TDR. Ntar kita lihat aja pas dibuka lagi mau servis, karena bersihin CVT juga sih ya, paling gue bantuin juga sih, gue ikut bersihin, bantuin juga. Nih orang bodoh mana lagi. Tapi sebenarnya untuk motor kayak gini buat harian doang ya, kayak gue juga sebenarnya jarang keluar, kecuali ya riding doang. Terus beberapa kali night ride pakai ini ya masih cukup aja sih, walau emang nggak yang paling kenceng. Cuma ya lumayan lah, buat harian masih oke. Spek kayak gini walaupun nggak kenceng menurut gue. Terus knalpot juga udah standar. Nah, ini sih gue pengen iseng sih sebenarnya, kalau di Om Regen ada knalpot yang nganggur atau punya 6R yang nggak dipakai, gue pengen coba pasangin ke si Amer. Cobain aja. Tuh masih enak sih sebenarnya tarikannya. Cuma ya kalah gara-gara knalpot standar aja sih menurut gue mah. Nahan banget di knalpot sih. Berasa banget knalpotnya nahan. Karena jadi gini, kalian tuh sebenarnya ya, kalau cuma porting head doang itu sebenarnya kalau motor standar tuh sama sekali nggak terlalu pengaruh cuy. Kayak ya elah paling cuma nambah 1 HP kali ya, karena itu cuma memperlancar aliran udara doang sih ke motor. Nah, kecuali kalian kalau udah bore up biar tenaga lebih plong, nah baru pakai di porting headnya. Tapi kalau cuma portingan doang itu nggak terlalu ngaruh sih, apalagi kalau kondisi saya masih standar. Dan kayak piggyback kayak gue Equitech, gue juga nggak ngerti ya ini sebenarnya berfungsi ngaruh banget apa enggak. Tapi kalau udah pakai piggyback sih harusnya udah bisa mainin oksigennya, O2 nya atau bensin sih udah lumayan sih, pasti agak lebih kenceng lah dikit. Kecuali kalian porting tapi sekalian misalnya pakai ecu racing, ganti ecunya, nah itu pasti gue ya jamin makin kenceng. Walaupun sejujurnya sekarang gue agak menyesal ya gue lepas borapannya itu. Harusnya gue sebenarnya gini, gue pengen sebenarnya
ecunya gue tetap nggak gue jual gitu. Cuma ya udah terlanjur kejual sekalian, ya udahlah. Ya semoga depan kosong jadi kita bisa coba ya. Coba ngebut. Dan ada turunan juga jadi buat ngebantu top speed. Pengen tahu aja gue nih sekarang mentoknya berapa sih. Udah nyoba-nyoba sih 110-an udah ngeden banget. Terus kayak ada suara yang tadi gue bilang yang ngorok gitu. Itu yang bikin aneh juga sih. Nah ini udah mulai keluar tuh suara. Di 90-an udah keluar suara. Wih 114 gara-gara turunan kayaknya. Gila. Ini nggak separah dulu sih. Dulu tuh bener-bener yang ngok, bunyinya kencang banget. Kalau sekarang kayak lebih kecil, lebih pelan suara, tapi tetap ada gitu. Berasa banget di jok tuh, berasa banget. Kalau yang duduk tuh berasa kayak ngegeter gitu. Nah itu gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin ngambek kayaknya nih motor gara-gara gue standarin. Karena waktu itu gue sempat kena kode 12. Kayak tiba-tiba gitu habis di standarin kena kode 12, aneh banget. Yaudah deh, kita pindah kamera aja. Kita lihat proses servisnya si Amer. Bongkar-bongkar si Amer. Kita lihat servis apa aja yang diservis dan ganti oli ya. Kita langsung aja switch kamera setelah sampai di Om Regen. Oke, sekarang sudah di Om Regen. Kita mau servis dulu si Aerox. Kita mau servis ban kotor banget. Yang penting ini udah dicuci, udah bersih semuanya. Ya servis ringan aja sih, kayak ganti oli gardan, paling bersihin injektor doang. Udah. Kalau yang soal bunyi gue nggak tahu lah, biarin aja itu bunyi gitu, gue nggak ngerti. Udah dibongkar juga, udah dicek, nggak tahu apanya yang bikin bunyi sama mereka. Jadi kayak ya adalah. Terus nanti tadi cam gue udah kasih. Itu next project buat si Amer ini, kita ganti cam pakai punya BRT, tipenya gue nggak tahu apaan. Pokoknya nanti kita ganti aja. Itu untuk project selanjutnya. Sekarang kita mulai aja buat ngebongkar si Amer buat diservis. Oke, ini udah dibongkar. Tadi gue bongkar CVT sekalian. Nah, gue mau pakai olinya pakai ini sekarang. Pakai Shell AX7 Matic Synthetic Base yang 1040. Ini buat Matic. Tuh. Ini udah bagus ya olinya. Udah cukup bagus untuk Matic mah. Buat nggak Aerox doang ya, tapi buat semua Matic sih menurut gue bagus pakai ini. Tadi habis bersihin per. Nah, ini gue pakai ini nih. Si rumahnya sih emang pakai USR, tapi ini gue pakai pokoknya bikinan Om Regen. Ini gokil cuy, apa ya, ngejambak banget kalau pakai kampas rem lah kan, kayak kampas ganda ini. Kalian kalau mau pesen langsung ke Om Regen, nanti gue cantumin di bawah. Kalau mau servis juga bisa di bawah, langsung kontak aja Om Regen. Terus roller, gua mana sih tempat roller? Oh udah nempel. Rollernya sekarang pakai punya TDR yang 13 gram. Sebelumnya itu campuran, gue lupa campurannya berapa. Bukan campuran, disilang. Gue lupa tapi disilangnya berapanya. Nah sekarang pakai 13 rata. Biar ya buat atasnya kali, kita lihat aja. Terus ini juga Om Regen lagi bersihin drive pulley belakangnya. Buat sekalian dibersihin, terus diganti gemuknya pakai yang baru. Karena ini udah lama nggak pernah dibongkar ini dari awal. Kayak mau dibersihin dulu,
Udah semua, nanti tinggal pasang lagi, masukin oli sama oli gardan. Ntar oli gardannya gue nggak tahu pakai apa sih oli gardan. Pakai yang Yamaha punya oli gardan. Ntar kita pasang masukin. Udah, ya kurang lebih seperti ini sih. Nah terus ini juga udah dibersihin sama Om Regen nih. Sebenarnya ada cara gampangnya sih. Bisa juga di Om Regen di apa namanya? Semprot, diinjek pakai itu tuh. Kayak gini. Nah, bisa kalau nggak mau dibongkar kayak gini. Cuma kalau gue emang udah biasanya kayak gini, jadi kayak gini aja dibersihinnya si throttle bodinya. Ya kurang lebih sih seperti itu sih servis ringan mah. Kayak gini aja. Nah, selagi Om Regen lagi masang-masang, ntar kita pasang semua, udah selesai, nanti kita cobain lagi. Perbedaannya apa sih kalau habis servis tuh enaknya gimana? Nanti kita ini aja kita test ride lagi motornya. Oke, jadi sekarang udah kepasang semua. Oli garden udah diganti, oli mesin juga udah diganti. Ganti apalagi tadi ya? Ganti roller yang pakai 13 gram sekarang. Nah, jadi gue udah nemuin yang suara bunyi ngegerung yang gue jelasin tadi ya. Jadi ternyata ngegerung itu adalah si ini. Nih. Ininya. Velonya, karena di dalam kan udah nggak ada karet lagi, jadi dia kalau udah kenceng geter banget, saking geternya dia sampai ngegerung kayak gitu. Nah, makanya untuk sementara karena tahu itu sebenarnya nggak ada masalah juga ke mesin, jadi ya udahlah gue biarin dulu sampai nanti mungkin kalau misalnya udah ada mungkin ya cari substitusi buat karet tahanannya itu kita ganti aja biar nggak terlalu ngeganggu ya, karena kan dia bunyinya di 90-an, sedangkan ini motor buat nyantai jarang ke 90-an 100, kecuali gue yang pakai. Kalau bokap jarang, jadi ya udahlah biarin aja dulu. Ntar kita cobain lagi motornya, perbedaannya. Gue udah pakai roller 13 sekarang. Ntar kita coba aja. Yang penting motor udah selesai semua sekarang, mantap. Oke guys, ini udah malam. Tadi habis ngobrol-ngobrol, sekarang kita mau balik. Kita cobain, ya plat nomor gue dibalik-balik. Kita mau cobain Aerox setelah diservis. Ya tadi sih udah nyobain ke Indomaret doang, cuma ya lumayan lah. Bisa dibalik-balik. Lu kan tuh jatuh kan. Bisa dibalik-balik plat nomornya. Yoi. Jadi kalau mau San Mori copot aja gitu kan. Hati-hati Om. Ya Om, hati-hati. Nih. Bisa kalian dapatkan di Magnet Kui di Instagram, search saja. Ntar udah bersih, tinggal jalan, semua udah lengkap. Nah. Tripnya kita bikin jadi buat servis oli. Nah udah no. Dati. Kita coba roll 13. Duluannya ada Om. Nah yang enak tuh kalau habis servis adalah motor kalian jadi halus banget gitu perasaan. Pokoknya kalau habis ganti oli gardan juga kayak motor lebih kayak apa ya, lebih muternya lebih enak gitu perasaan. Terus tadi juga kan gue bersihin apa sih namanya, kampas ganda semuanya gue bersihin, gue cuci sabun ya. Jadi kayak lebih smooth aja gitu ngegasnya, karena udah bersih. Jadi enak. Jadi enak. Jadi gue udah tahu sekarang kenapa motornya ngegerung gitu kalau ngebut. Ternyata ya emang itunya aja sih. Nih ada Om Bayu. Pulang juga Om Bayu. Kok si Om ngopling ya, pelan banget Om. Pakai M3 lagi kan. MT-03. Mantap sekali emang. Jujur gue merasa sekarang tarikannya lebih enak, nggak tahu ya. Padahal sebenarnya roller 13 itu jadi agak berat sih harusnya. Cuma ini agak enak sih. Enggak apa ya, enggak ngeden banget nih. Tuh di gas masih agak galak. Mungkin kebantu gara-gara kampas ganda sama ya perganda-gandaan lah, koplingnya lah, udah jauh lebih enak.
Ya roll 13 masih cukup lah, karena ini ukuran standar 13 kalau nggak salah. Iya Aerox itu standarnya 13 rollernya. Nah jadi tarikannya tuh enak. Cuma nggak tahu sih gue mempengaruhi top shift atau enggak ya. Tadi kan kita coba 114 tuh udah lumayan, udah ngong banget ya kalian tadi lihat. Nggak tahu nih, semoga jalanannya sepi aja biar bisa enak ngetesnya. Kalau yang nanya, bang kok pakainya AX7 bang, nggak pakai yang Advance Ultra gitu ya, atau Advance Matic, gue nggak tahu namanya buat Matic. Terus ini ya sebenarnya gini sih, oli itu sebenarnya sama aja ya, beda itu kan bikin kualitasnya aja yang beda sih, kualitas si olinya itu. Sama rajin aja gitu, rajin, jangan sampai telat atau jangan sampai kelamaan ganti oli, karena benar-benar bisa merusak mesin sih itu. Gue juga sebenarnya baru gue pakai X7 ini baru sekarang. Kita lihat aja enaknya berapa lama dan olinya cepet nguap apa enggak, karena Aerox itu vampir oli cuy. Kalau bisa, kalau emang sering banget kalian pakai tiap hari ya, itu kalian seminggu sekali deh cek si tutup olinya, cek ya di takarannya berapa. Gua aja ini sekitar 2000 berapa tadi ya, 2600 kilo gue baru servis lagi nih sekarang. Itu tuh olinya berkurang, udah sisa seperempat itu ya, sekitar 300-an mili lah. Udah nggak penuh coy. Penuhnya itu kan Aerox itu 0,8 liter, karena yang AX7 kan 0,8, jadi langsung habisin. Nah kalau misalnya kalian beli olinya yang 1 liter, jangan lupa ditakar dulu, karena kebanyakan juga nggak bagus buat motor gitu. Nggak bagusnya kenapa bang? Nah, itu gue nggak tahu, karena emang ya dari pabrikan juga udah ngomong kayak gitu, berarti ya jangan sampai penuh banget gitu kalau isi oli. So far so good untuk macet-macet, bukan manuver sih, buat stop and go gini enak sih pakai Rollo 13. Gue tuh sebelumnya lupa, gue waktu itu tuh pakai berapanya gue lupa banget, karena waktu itu disilang kalau nggak salah 11-12 atau berapa, gue nggak tahu. Sekarang pakai 13 rata, pakai roller dari TDR, nggak tahu punya siapa, ada di bengkelnya Om Regen, gue pakai aja. Itu kalau kata Om Regen ya itu barang-barang inilah, barang-barang warisan gitu. Nggak tahu punya siapa, tapi itu bener, maksudnya nggak tahu punya siapa, bukan punya customer lain ya, tapi kayak paling punya Bang Angga, atau punya gua bekas gua dulu, atau punya Om Bayu bekas Om Bayu gitu. Jadi bukan pakai sembarangan punya orang yang nggak dikenal gitu ya. Tadi juga ada per gedenya, tapi gua nggak ganti karena ternyata pas dilihat ukurannya sama. Kalau nggak salah itu bekas Om Bayu 1500, gue sekarang pernya pakai 1500. Terus per sentri yang kecil-kecil tuh, per centrifugal itu gue pakai punya Honda Beat kalau nggak salah. Soalnya ada kalau biasanya kalau ori-orian pabrikan itu per gitu ada kayak cetan gitu loh, ada bekas catnya gitu warna apa. Nah ini kalau punya Beat itu warnanya kalau nggak salah kayak agak kemerahan, krem gitu dia. Kalau Aerox tahu gue tuh hijau apa merah gitu, gue lupa, apa biru. Di pernya itu. Nah ini gue pakai punya Honda Beat. Enak sih, enak asli, tarikannya lebih enak. Terus jujur motor gue nggak apa ya, gara-gara baru servis ya, motor gue jadi nggak terlalu bergetar gitu, nggak terlalu kasar, jadi agak lebih halus mesinnya. Berasa juga di stang, pas dibuka gas tuh berasa. Coba knalpot racing seenak ini gitu ya, seenak narik gas knalpot standar, kayak halus banget gitu. Kalau knalpot racing kan brok gitu kan, berasa perasaan di motor kayak geter-geter gitu. Knalpot standar tuh enggak enak. Cuma gue nggak tahu nih, kayak gue pengen ganti knalpot lagi deh, buat naikin performa dikit-dikit lah, lumayan ya. Kita cobalah narik-narik tipis-tipis ya, masih enak apa enggak motornya.
Suara gemuruhnya udah mulai menghilang, nggak tahu kenapa. Wah, 110 nggak mau naik lagi. Oke. Mungkin sudah saatnya kita untuk merubah kirian lagi. Tuh, jadi kayak gue bilang, nggak semua motor yang udah dimainin mesinnya nggak bisa jadi turun performanya kayak gue nih. Kayaknya standar tuh 115, 120 masih masuk deh. Ini gue udah pakai CHR 15, udah pakai piggyback, segitu aja. Ya terima aja lah, karena motor juga cuma buat harian doang sekarang, udah nggak buat aneh-aneh kayak buat touring, buat kenceng gitu, enggak. Ya terima aja lah. Cuma jujur feel-nya gue lebih enak sekarang pakai roller 13. Feel-nya nggak tahu kenapa ya, kayak lebih enak aja gitu daripada sebelumnya. Feel-nya udah beda banget sekarang. Mungkin gara-gara lebih berat, jadi dia lebih anteng gitu loh, nggak ngeden. Kalau lebih berat tuh biasanya nggak terlalu ngeden. Kalau misalnya roller kecil tuh dia agak ngeden pasti, karena ngejar banget bawahnya kalau roller kecil tuh. Nanti aja lah kita bikin project lagi buat si Amer. Semoga nanti pas ganti nokenas kamu lebih jadi kencang ya Amer. Oke deh guys, sekian dulu videonya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa di like videonya. Tapi kalau kalian pengen lihat lebih banyak konten-konten seperti ini, kalian tinggal subscribe aja ke channel ini. Tunggu video selanjutnya soal si Amer ini. Ini updatean Amer juga sih sekalian. Buat kalian yang nggak tahu ya, masih mikir Amer masih bore up apa enggak. Nah udah, Amer tuh udah standar ting-ting. Nggak ting-ting sih, pakai piggyback sama CHR 15 aja. Cuma ya begini, kalau misalnya belum gua mainin banget gitu ya, kemarin kan emang cuma ya udahlah cobain aja 15 sama piggyback ya pakai Equitech, berarti belum maksimal aja di motor. Ntar kita lanjutin lagi project si Amer. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. FC Gar Motovlog out.